Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai saat ini dan sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan jasmani maupun rohani. Tidak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana sampai hari ini kita dan dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Langsung saja, pertama perkenalkan, nama saya Maulidin dengan NIM 1802408 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema konsep negara hukum Pancasila. Nah, dengan mata kuliah negara hukum dan demokrasi. Nah, mungkin langsung saja di dalam pembahasan. Gambaran umum pengertian negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila dilandasi oleh adanya hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar dan adil sehingga tiap manusia dapat mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Itu gambaran umum daripada konsep dasar negara Pancasila, yang bagaimana adalah yang pertama, negara Pancasila itu adalah dilandasi oleh adanya hukum Tuhan, hukum kodrat atau hukum etis seperti yang dijelaskan tadi. Nah, maka dari itu adalah dominannya adalah di Indonesia. Yang paling pertama adalah seperti bunyi di dalam sila pertama Pancasila yang mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kita bisa melihat atau ada nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya adalah yang mengatakan bahwa negara Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, seperti bunyi sila pertama di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, lanjut Pancasila dan nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Berikutnya, dalam bacaan Pancasila juga prinsip ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kuatnya dimensi ketuhanan di dalam alam pikir pemuda Indonesia itu sendiri dalam zaman kemerdekaan. Dalam mendirikan negara, ketuhanan terjamin dalam ditegaskan setelah disepakati rumusan dasar ketuhanan yang Maha Esa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa tersebut konon merupakan rumusan yang didapat Soekarno saat berkunjung di Syekh Abbas Abdullah pada waktu itu. Ulama berjuang di Padang Jepang, sekira pada masa-masa transisi dari era Belanda ke Jepang, ketika Soekarno bertanya perihal apa yang terbaik jika kelak bangsa Indonesia merdeka pada saat itu. Nah, Syekh Abbas menjawab, negara yang akan didirikan kelak harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan benar sampai saat ini ketuhanan yang Maha Esa disepakati untuk ditempatkan sebagai sila pertama. Sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan nafas sekaligus roh bagi seluruh sila-sila Pancasila. Nah, sila pertama dan utama tersebut menerangi 4 sila lainnya. Dan kelima sila Pancasila. Ada satu sila yang mempunyai posisi istimewa, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena sila tersebut terletak di luar ciptaan akal budi manusia itu sendiri. Hanya sila ketuhanan yang Maha Esa yang bukan merupakan hasil kebudayaan manusia. Sila itu merupakan suatu yang abadi, yang kekal,
tidak berubah-ubah, tidak dapat dipengaruhi oleh manusia, dan tidak pula dapat ditundukkan pada kemauan dan keinginan manusia. Oleh karena itu, sila ketuhanan yang Maha Esa dijadikan landasan yang paling kokoh bagi negara Indonesia itu sendiri. Lanjut, Pancasila sebagai dasar negara. Arti Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila digunakan menjadi dasar untuk mengatur pemerintah dan menyelenggarakan negara. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum baik tertulis maupun tertulis. Nah, selanjutnya adalah selain itu, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Secara resmi, hal tersebut tertulis dalam keterangan MPR Republik Indonesia nomor 3 MPR 2020 tentang sumber 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam suatu undang-undang itu ada yang namanya hierarki perundang-undangan. Nah, yang paling dasar adalah Undang-Undang Dasar itu sendiri atau Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hierarki itu sendiri, undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, sedangkan Pancasila ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, makanya setiap membuat suatu regulasi, peraturan perundang-undangan atau perundang-undangan baru, itu harus berdasarkan nilai-nilai atau sumber-sumber yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Termaksud harus ada nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Lanjut, pada pasal 1 dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa di dalam pasal 1 itu sendiri menjelaskan bahwa dasar negara Indonesia itu atau sumber hukum nasional itu berdasarkan Pancasila itu sendiri. Nah, terus lanjut, hal tersebut juga dikatakan secara tegas pada keterangan MPR Republik Indonesia. Pada pasal 1 dalam ketetapan tersebut berbunyi, Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari negara Republik Indonesia. Harus dilandaskan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, lagi-lagi di sini juga menerangkan bahwa Pancasila itu adalah bisa dikatakan sebagai landasan dasar dari negara Indonesia itu sendiri dalam menjalankan suatu peraturan, dalam menjalankan suatu pemerintahan, dalam menjalankan hukum dan lain segala macam. Itu harus berlandaskan Pancasila. Nah, itu bunyi di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berkaitan dengan aktivitas sehari-hari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, seluruh aktivitas tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara nyata, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup antara lain. 1. Pancasila menjadi petunjuk untuk menyelesaikan berbagai masalah. 2. Pancasila menjadi rujukan untuk menyelesaikan persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 3. Pancasila menjadi acuan bagi warga negara Indonesia untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan cita-cita bangsa. 4. Pancasila menjadi alat pemersatu warga Indonesia dengan segala keragaman bahasa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di poin pertama ini bisa kita katakan bahwa Pancasila menjadi petunjuk untuk menyelesaikan suatu menyelesaikan berbagai masalah. Nah, di sini menjelaskan bahwa ada unsur musyawarah di dalamnya. Nah, bagaimana di sini
kita ketika ada suatu persoalan atau suatu masalah dalam kehidupan sosial, yang paling diutamakan itu adalah bermusyawarah itu sendiri atau mencari jalan tengah di balik daripada persoalan yang sedang kita hadapi. Maka dari itu di dalam negara Indonesia Pancasila itu menjadi petunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah. Karena di situ ada unsur musyawarah itu sendiri. Sebelum misalnya kita melakukan suatu voting atau hal-hal yang tidak musyawarah seperti itu. Nah, Pancasila menjadi rujukan untuk menyelesaikan persoalan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rujukan atau di dalam persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik itu sendiri sering sekali terjadi hal-hal yang bentrok di dalam sana. Nah, maka di situ Pancasila hadir untuk menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, lagi-lagi Pancasila mengajarkan kita menyelesaikan persoalan dalam jalan musyawarah atau di dalam ranah musyawarah itu sendiri. Nah, Pancasila menjadi acuan bagi warga negara Indonesia untuk membangun dirinya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu cita-cita bangsa itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain segala macam, atau mensejahterakan kehidupan bangsa itu sendiri. Nah, dan itu ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan itu dijadikan sebagai acuan dasar negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah Pancasila menjadi alat pemersatuan warga Indonesia dengan segala keragaman bahasa, agama, budaya, dan lain segala macam. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia itu banyak sekali beragam budaya, banyak beragam agama, beragam bahasa. Nah, disitulah kita mulai memersatukan yang namanya perbedaan itu, atau membangun suatu toleransi dari balik daripada perbedaan bahasa, agama, dan budaya itu sendiri. Seperti bunyi Pancasila misalnya, di dalam Pancasila membangun suatu pemersatu bangsa itu. Nah, lanjut. Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia berasal dari 5 sila Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara yang mempercayai Tuhan, Indonesia harus diisi oleh warga negara yang mampu saling menghormati antara beragama beserta kepercayaan. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara Indonesia harus paham bahwa manusia memiliki derajat yang sama sehingga bisa saling menghargai satu sama lain. Hal tersebut harus diwujudkan dalam sikap yang saling menjaga, membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, juga bekerja sama dalam kedamaian negara atau bangsa Indonesia. Ketiga adalah pemersatu Indonesia. Indonesia terdiri dari suku dan kebudayaan yang beragam. Pancasila menjadi pemegang untuk setiap warga negara agar tetap bersatu dan tidak hanya fokus pada kepentingan masing-masing. Nah, lanjut. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dari sila keempat adalah warga negara Indonesia tidak boleh memaksa kehendak pada orang lain. Segala perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan berdiskusi atau bermusyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini bermakna bahwa masyarakat Indonesia harus mendapatkan keadilan dalam kehidupan. Artinya tak ada penindasan terhadap yang lemah. Masyarakat perlu memahami ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Kak saya akan menjelaskan pada sila pertama apa nilai penting yang ada di dalam sila pertama itu sendiri, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya pernah membaca suatu buku perjalanan Soekarno dalam membangun suatu bangsa, atau perjalanan Soekarno sebelum memerdekakan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi pada waktu itu
Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Jadi pada suatu malam menjelang 1 Juni 1945, Soekarno bercakap-cakap dengan Ki Mazud Wahid Hasim, Kahar Muzakir dan M. Yamin, dan di percakapan itu tampak nilai ketuhanan dari awal diajukan dalam soal penentuan dasar negara. Pada saat itu Soekarno mengatakan bahwa jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi ke pohon besar, pergi ke kayu besar, pergi ke batu-batu nyekar. Itu mencari Tuhan. Kalau begitu negara kita dari dulu sudah ketuhanan, sudah ketuhanan zaman Jawa itu. Zaman Jawa itu zaman ketuhanan. Ketuhanan bagaimana Islam, ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa ketuhanan. Tuliskan lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia. Nah, hasil dari percakapan itu seperti yang kita ketahui sendiri bahwa bangsa Indonesia itu sendiri dulu sangat kental dengan kepercayaan mistisnya. Yang bagaimana pada saat itu banyak masyarakat yang pergi ke pohon-pohon besar, habis itu melakukan yang namanya ritual dan lain segala macam pada saat itu. Nah, dan hal tersebut adalah bagaimana masyarakat pada saat itu berdoa supaya diberikan apa yang mereka inginkan pada saat itu. Nah, itulah yang dimaksud Soekarno pada zaman dulu. Kita ini sudah berketuhanan. Nah, dan maksudnya di sini berketuhanan tanpa pemahaman dasar dari berketuhanan itu sendiri. Nah, makanya pada saat itu hadirlah Islam yang bagaimana membawa suatu ajaran yang betul-betul menerangkan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Nah, dari percakapan itu bergambar historis negara bangsa Indonesia diawali oleh kesadaran objektif mengenai prinsip kolektivitas warga Nusantara yang terjamin dalam pengakuan eksistensi Zat yang Maha Kuasa, keyakinan akan eksistensi Zat yang Maha Kuasa tersebut dibangun dari suatu kepercayaan yang berangkat pada ketuhanan yang benar, dapat diuji dan dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Inilah dasar ontologi manusia Nusantara sebagai warga negara yang merupakan makhluk Tuhan. Nah, jika kita cermati lebih dalam, suasana mengedepankan nilai ketuhanan mewarnai proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang BPUPKI, nilai ketuhanan menjadi poros dan pijakan pengambilan keputusan apalagi dengan voting. Hampir selalu didahului dengan doa. Demikian pula setelah kesepakatan dicapai, doa dan syukur kepada Tuhan selalu digembangkan. Sebagai contoh, sebelum voting, penentuan bentuk negara, apakah unitarisme atau federalisme. Anggota BPUPKI Muzakir mengajak seluruh anggota BPUPKI mengheningkan cipta terlebih dahulu. Mohon kepada Tuhan agar keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak suci. Nah, di sini dari penjelasan saya tersebut bahwa kita bisa lihat bagaimana energi atau zat atau nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa di dalam bangsa Indonesia itu sendiri secara historisnya. Nah, mungkin lanjut yang kedua adalah kemanusiaan yang beradab. Nah, mungkin di sini kita bisa mengatakan bahwa kita mempercayakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan atau makhluk yang sangat universal. Bisa kita katakan seperti itu. Makhluk yang mudah berubah-ubah atau makhluk yang kadang-kadang berbeda dari makhluk-makhluk lain. Nah, habis itu ketiga adalah pemersatu Indonesia. Indonesia terdiri dari suku dan kebudayaan yang beragam. Pancasila menjadi pegangan untuk setiap warga negara akan tetap bersatu dan tidak hanya berfokus pada kepentingan masing-masing. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa dari suku dan kebudayaan yang sangat beragam di Indonesia itu sendiri, kita harus bisa saling menghargai, saling menjaga satu sama lain.
dan sebagainya, atau saling mengayomi. Nah, di situ baru kita bisa mendapatkan suatu pemersatu yang betul-betul pemersatu atau kemerdekaan yang betul-betul merdeka. Lanjut adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dari sila keempat ini adalah warga negara Indonesia tidak boleh memaksa kehendaknya pada orang lain. Segala perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan diskusi atau bermusyawarah. Nah, lagi dan lagi seperti yang saya katakan di awal adalah di dalam menyelesaikan suatu persoalan atau suatu masalah di dalam kehidupan sosial itu sendiri, nah, kita tidak boleh langsung menjustifikasi atau langsung menghakimi secara sepihak. Nah, makanya di situ nilai pentingnya adalah dalam menyelesaikan persoalan adalah kita harus berdiskusi lebih dahulu atau bermusyawarah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini bermakna bahwa Indonesia harus mendapatkan keadilan dalam kehidupan. Artinya tak ada penindasan terhadap yang lemah. Masyarakat perlu memahami ini dan menerangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu pada zaman kemerdekaan kita itu sangat menantang yang namanya kolonialisme Belanda. Nah, pada zaman kolonialisme Belanda kita sudah mengalami yang namanya penindasan yang sehabis-habisnya. Nah, disitulah kita bisa memaknai bahwa kehidupan itu ternyata kita harus saling mengayomi. Kita tidak boleh menindas yang lemah dan lain segala macam. Dan itulah yang perlu dipahami oleh bangsa Indonesia itu sendiri atau masyarakat Indonesia itu sendiri berdasarkan Pancasila. Nah, selanjutnya adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Makna Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa artinya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam sehari-hari sebagai pribadi maupun berkehidupan sosial sehingga ideologi Pancasila dapat terwujudkan dalam kehidupan bernegara dan Indonesia menjadi suatu bangsa yang berdaulat, adil dan makmur sebagai yang disebut sebagai Pancasila. Nah, lanjut Pancasila sebagai tujuan bangsa. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini adalah cita-cita bangsa yang berdasarkan Pancasila itu sendiri. Lanjut, tujuan negara Pancasila. Jadi, alinea tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pancasila berdasarkan Pancasila melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian sosial, dan keadilan bersosial. Nah, terlihatnya adalah, nah di sini kita bisa mengatakan bahwa apakah Pancasila itu sebagai ideologi negara atau bukan. Nah, di sini yang paling pertama adalah kita harus melihat terlebih dahulu penjelasan daripada apa itu Pancasila, apakah Pancasila sebagai ideologi negara atau bukan. Nah, yang pertama mungkin kita bisa mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara. Nah, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga negara Indonesia dan ingin mewujudkan dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini terjadi pada awal berdirinya negara Indonesia, yaitu pas sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada penjelasan historis ini kita bisa mengatakan bahwa memang pada tujuan awalnya adalah dihadirkan Pancasila atau diciptakan Pancasila itu dijadikan sebagai rujukan dasar bagaimana menjalankan suatu negara itu sendiri atau menjalankan suatu pemerintahan itu sendiri. Nah,
Pancasila sebagai ideologi nasional berarti Pancasila menyediakan seperangkat gagasan prinsip, doktrin, ide tentang cita-cita bangsa yang dicapai dan cara mencapainya. Gagasan dan prinsip itu mererapi dan memasuki seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila mampu memberikan arahan, wawasan, asas, dan pedoman dalam seluruh bidang kehidupan negara. Nah, seperti yang misalkan poin pertama, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, mempersatukan bangsa, mengatasi segala perbedaan dalam suatu bangsa, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan etis-etis bangsa. Nah, dari penjelasan ini kita bisa mengatakan bahwa misalnya berdasarkan dari historis atau cita-cita yang ada di dalam Pancasila itu sendiri, atau tujuan daripada Pancasila itu sendiri, fungsi daripada Pancasila itu sendiri, mengandung bahwa di situ ada arahan, di situ ada pedoman, di situ ada asas kehidupan, dan lain segala macam. Di situ ada bagaimana cara menyelesaikan masalah dan segala persoalan. Nah, itulah yang dimaksud sebagai dasar daripada negara itu sendiri. Nah, dan sekarang kita bisa mengatakan bahwa kita meskipun di Indonesia itu sendiri banyak sekali agama, banyak sekali budaya, dan lain segala macam. Nah, tapi kita mampu bersatu untuk memerdekakan Indonesia itu sendiri. Nah, disitulah nilai penting atau nilai yang harus kita ingat atau nilai yang harus kita pegang di dalam kehidupan bernegara itu sendiri. Nah, gagasan dan prinsip yang ditawarkan oleh Pancasila itu sendiri adalah memasuk ke seluruh aspek kehidupan bernegara atau berbangsa di dalam negara Indonesia itu sendiri. Nah, maka dari itu, saya bisa mengatakan bahwa dilihat daripada Undang-Undang Dasar, dilihat daripada peraturan MPR, tujuan daripada sidang PPMPKI dan segala macam seperti yang dijelas tadi, saya bisa mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara karena ini adalah dasar daripada bernegara itu sendiri atau bernegara Indonesia. Itu adalah tujuan awal. Seperti yang kita bahas tadi misalnya di dalam hierarki itu undang-undang yang di bawah tidak boleh menentang undang-undang yang ada di atasnya. Nah, sama hal dengan di dalam Undang-Undang Dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar daripada negara Indonesia. Nah, makanya sebelum membuat regulasi atau sebelum membuat suatu peraturan perundang-undangan itu harus berlandaskan Pancasila, harus berlandaskan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang kita pahami sekarang. Yang dapat saya sampaikan di dalam diskusi kita kali ini atau di dalam presentasi saya kali ini mengenai konsep negara hukum Pancasila itu sendiri. Nah, tadi sudah banyak sekali poin-poin penting yang sudah kita bahas. Yang pertama misalnya harus berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, harus berlandaskan cita-cita luhur bangsa, dan lain segala macam. Nah, begitu juga dalam membuat suatu regulasi atau peraturan yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu harus berlandaskan Pancasila itu sendiri atau harus berlandaskan dasar daripada negara Republik Indonesia. Nah, maka dari itu semoga penyampaian saya kali ini dalam diskusi kali ini bermanfaat bagi seluruh yang mendengarkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan suatu argumentasi atau narasi dan lain sebagainya, saya kira saya mohon maaf apabila ada kelebihan dan itu datangnya dari Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan yang terjadi dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.